berarti memang belum takdirnya. Oke, oh Mbak Wahyuni Winnie, bisa kalau laki-laki yang suka selingkuh, apa ada kemungkinan dia bisa setia dengan almarhum istri sebelumnya? Dia pernah selingkuh, nah sekarang dengan saya pun dia selingkuh juga. Oh. Bicara soal selingkuh ini panjang ya sebetulnya ya. Jadi pembahasannya nggak bisa cuman ngobrol-ngobrol di IG gini ya. Selingkuh ini banyak hal sebetulnya ya. Satu ya kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi ya. Satu ya. Kedua, dia ada memori-memori lamanya yang membekas dan menjadi trauma ya. Entah waktu inner child kah, atau masa anak-anak ya, sampai masa dia balik, atau masa remaja, atau masa di dewasa muda ya, dewasa awal. Ya mungkin ada memori-memori yang saat itu ya mungkin kekecewaan terhadap orang tua dan sekeliling dan sebagainya ya. Nah, itu perlu dicari sebetulnya. Ya, nah, ya itu perlu treatment yang berkesinambungan dengan catatan si suami minta tolong untuk dipulihkan. Tapi kalau dia tidak menganggap itu satu masalah dan tidak menganggap itu sesuatu yang harus dibetulkan, ini yang agak sulit. Ya, sehingga apa? Kalau mungkin tadi Mbak Winnie ya panggil ya, bertanya apakah saya harus bertahan? Ya. Apakah saya harus bertahan? Coba sholat istikharah. Ya, karena pernikahan ini tidak bisa hanya ditanya lewat IG live atau ditanya oleh konsultan-konsultan, harus tanya pada Allah langsung. Lakukan sholat istikharah. Jangan cuma satu kali, berkali-kali. Kalau perlu 7 hari berturut-turut, ya mohon petunjuk, ya Allah kasih petunjuk padaku ya Allah, apakah saya harus bertahan ya Allah? Apakah ya yang akan jadi kebaikan keduanya kalau kami bertahan? Apakah kebaikan keduanya apabila kami berpisah? Minta petunjuk itu. Ya, ada orang bertahan, tapi malah nggak ada kebaikan kedua-duanya. Anaknya pun jadi kacau. Ada orang ya dia berpisah malah jadi kebaikan kedua-duanya. Makanya minta petunjuk dari Allah lewat session yang namanya sholat istikharah. Oke? Ya, nah, kapan-kapan nanti dilanjutkan konselingnya ya. Iya. Next. Mbak siapa nih? Bacanya gimana? Lia gitu ya. Bisa. Kenapa ya susah membedakan laki-laki yang memang baik ke semua orang tanpa pandang gender dengan laki-laki yang laki-laki yang benar-benar suka sama perempuan? Boleh nggak kasih tahu? Di otak laki-laki, otak tengahnya itu adalah otak seks. Maksudnya apa seks? Seks bukan seks tentang hubungan intim ya. Seks itu adalah ya gender. Ya, dan laki-laki memang lihat perempuan suka. Siapapun, laki-laki itu lihat perempuan suka. Ya, makanya Allah kasih petunjuk untuk jaga pandangan, jaga pendengaran, ya. Apalagi kalau sudah beristri, jaga pergaulan, itu disuruhnya gitu. Tapi memang pada fitrahnya laki-laki ya suka. Makanya Allah katakan dibuat indah di matamu itu tentang perempuan. Kan gitu, ya. Nah, jadi kalau bisa ditanya apakah laki-laki itu ya senang sama perempuan? Iya bang. Tapi kan dia punya istri. Iya benar. Ya, makanya laki-laki inilah kita doakan supaya Allah senantiasa memberikan petunjuk, Allah senantiasa memberikan ya perlindungan untuk dia menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya, menjaga mulutnya, menjaga pertemanannya. Ya. Tapi terkadang mungkin si suami sudah menjaga semuanya, karena kerjanya bercampur. Nah perempuannya nih agak-agak gitu deh, ya. Walaupun mungkin perempuannya menganggap gue nggak ada apa-apa, tapi ya nyender-nyender, ya centil-centilan. Mungkin dia nggak apa-apa, tapi itu sebetulnya nggak boleh memang. Makanya Islam jauh hari sudah kasih tahu kita harus jaga diri. Memang kita nggak ada perasaan apa-apa, kita anggap dia saudara, kita anggap dia keluarga, tapi nggak boleh. Kenapa? Setan lewat tuh masuk sudah. Tapi bahwa laki-laki sama teman perempuan itu memang ada, hanya memang perlu pengendalian, ya. Jadi sekali lagi, makanya kalau punya suami yang dia bisa mengendalikan semuanya, mengendalikan matanya, terus dia cerita sama si istri, aduh tadi kok lihat perempuan cantik banget, tapi astagfirullahaladzim, saya ingat kamu. Aduh, kalau ada suami kayak gitu, ibu jangan marah, ibu langsung bilang alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, terima kasih abi, jazakallah khairan kasiran. Kenapa? Karena laki-laki juga kepengen ngomong, karena dia pada saat dia lihat perempuan cantik itu karena di otak tengah itu, otak emosi dan otak birahi, hipotalamusnya lebar, maka dia kepengen banget gitu ya. Dia pengen salurkan cerita itu gitu.
Cuman kalau ada istri, si suami cerita tentang seperti ini dan sudah dimarahin duluan, maka dia akan terpendam gitu. Akhirnya cerita lagi sama orang lain. Ya kalau cerita sama laki-laki, ya cerita sama perempuan, jadi kacau. Atau cerita sama laki-laki, temannya laki-laki, teman laki-laki nggak aman lah. Apa dia bilang? Udah, ya lo datengin aja perempuan itu, wah cilaka sudah. Makanya sekali lagi, perempuan sebagai pelabuhan kolbunya laki-laki, istri sebagai pelabuhan kolbunya suami, dan pelabuhan salah satu fungsinya adalah tempat untuk bersih-bersih kapal. Ya sudah, dia cerita apa aja kita dengar sambil senyum. Tapi kesel bisa, iya. Ya, itu satu-satunya cara yang bisa kita lakukan agar suami dengan senang hati berlabuh pada pelabuhan hatinya, berlabuh pada pelabuhan kolbunya, tanpa dia takut-takut untuk berlabuh, tanpa dia takut-takut untuk membersihkan kapalnya, ya, dan tanpa takut-takut untuk dia menyatakan apapun perasaannya pada istrinya. Udah terima aja, ya. Oke. Jenny Liwidia, Bunda Isa, saya dari keluarga broken home. Sempat ada rasa takut dan trauma sama yang namanya pernikahan. Gimana ya Bun? Cara supaya kita anak broken home bisa siap belajar dan menjalani dunia pernikahan. Ya, Bu Isa mengerti, ya sedikit mengerti ya, karena Bu Isa bukan broken home, jadi cuma sedikit mengerti, ya sedikit paham. Tentu nggak paham betulan karena Bu Isa nggak pernah merasakan itu. Cuman berdasarkan riset dan berdasarkan konseling-konseling yang ada pada Bu Isa ngerti lah ya, sedikit ngerti bahwa anak yang broken home ya trauma atau ketakutan untuk menikah. Ya, nah tentu ini perlu diterapi atau dirilis ya. Terapinya gimana Bu Isa? Bisa dengan terapi diri sendiri, ya dengan self healing. Bagaimana? Ya coba baca atau lihat keluarga-keluarga yang bahagia. Ya, jangan karena sudah broken home, udah takut menikah, kemudian kita baca berita-berita tentang perselingkuhan, berita tentang KDRT, nonton filmnya yang seperti itu, nonton film atau sinetron atau drama yang misalnya si istri yang diinjak-injak suami, itu stop. Itu akan membuat tambah trauma. Ya, jadi gimana ya? Banyak sekali di dunia ini keluarga-keluarga yang baik, keluarga-keluarga yang harmonis. Tapi ingat, yang namanya harmonis itu adalah ya keselarasan, kesepakatan. Jadi memang berbeda. Nah, konflik-konflik yang terjadi pada rumah tangga itu biasanya karena perbedaan. Perbedaan ini disiasati dengan ilmu. Bagaimana belajarnya? Itulah yang selalu Bu Isa bilang, bahwa kalau suami istri sudah berumah tangga, ya harus ada kesepakatan untuk berdua senantiasa ikut taklim yang berkesinambungan. Oke, sehingga apa? Sehingga nanti rumah tangganya kan bingung kan? Namanya juga waktu menikah masih muda. Bu Isa mau menikah umur 23 tahun. Ayah Toto 30 tahun, ya. Walaupun Ayah Toto 30 tahun, tapi kan dia belum pernah berumah tangga. Jadi setiap hari dia belajar terus. Bu Isa juga masih muda banget, belajar terus, ya. Kadang belajar, ya. Kemudian diuji hari itu juga udah belajar, ya. Baca buku, misalnya baca buku tentang pernikahan, diuji hari itu. Kadang nilainya 6 karena lulus ujian pada hari itu, kadang 100, kadang 10 misalnya tinggi 10 ya misalnya ya. Ya. Terus baca lagi, dengerin ceramah bahwa kalau istri itu ya harus senyum sama suami kalau suami pulang. Oke, akhirnya kita diuji, suami pulang kita senyum. Ya, senyum sampai nggak manyun, berarti lulus, dapat 10. Ya, tapi besok tuh susah banget ya senyumnya. Ya cuma senyum sebentar, nggak sampai 10 menit, cuma 5 menit, lulus juga, tapi dapat 6, gitu kan? Itu kan rumah tangga, dan rumah tangga itu adalah ya tempatnya belajar. Oke? Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda bahwa sempurna agama seseorang bila berumah tangga. Kenapa? Karena banyak yang diurus, anak, suami, rumah tangga, listrik, uang belanja, uang sampah, dan sebagainya. Nah, dengan banyak yang diurus, dengan ilmu yang Allah kasih, maka pahalanya lebih banyak dibanding sejomblo-jombloan. Jomblo beneran maksudnya. Cuma sendiri, kalau cuma sendiri itu agamanya baru separoh. Ya, oke. Oke, siapa nih? Mbak Aulia ya. Dok Chan, Masya Allah, tabarakallah. Suami saya kalau sudah kepengen beli suatu barang, dia akan cek spesifikasi barang yang dia mau beli setiap saat dan setiap hari lewat internet sampai lupa semuanya. Ya. Memang ya, belanja itu kecanduan ya. Ternyata bukan hanya pada perempuan, laki-laki juga ada yang kecanduan ya. Apalagi sekarang mudah.
ya dengan ya belanja di e-commerce ya namanya ya toko online, shop online kan lebih mudah ya, mudah. Bisa aja kemarin baru belajar ya bagaimana belanja di shop online dan karena lebih mudah ya, jadi akhirnya tiap hari juga belanja akhirnya. Yang sebetulnya dulu kalau nggak butuh itu kan, misalnya butuh tapi karena nggak keluar, apalagi pandemi nggak keluar, jadi kan tertunda nggak beli ya. Tapi sekarang dengan gampang. Sebetulnya fasilitas-fasilitas gampang ini yang membuat seseorang yang akhirnya bisa jadi kecanduan, ya bisa jadi kecanduan. Nah sekarang caranya adalah ya coba nanti kalau bilang sama suami, Mas kalau mau beli sesuatu aku diajak tahu dong. Tapi sambil ketawa ya, aku diajak dong, kita milihnya bareng. Supaya apa? Supaya kalau dia milih ini, kita bilang, Mas ini kan udah punya. Kenapa pilih yang ini Mas? Yang ini aja. Kenapa sih kamu ngomong ini? Nah itu diajak diskusi seperti itu supaya suami sadar bahwa oh ini udah ada barangnya. Ya oh ini ada barangnya. Ya oke. Jadi sekali lagi itu kembali harus komunikasi. Tapi sekali lagi memang fasilitas online shop itu bisa bikin ketergantungan. Ya bisa jadi addict. Dan bisa jadinya suka lupa apa-apa dan akhirnya kebablasan ya. Jadi dibicarakan lagi ya sayangnya. Iya. Oke.